Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel ini di Pusat Informasi Arsip. Tentunya kita ketahui bahwa dunia kearsipan akan selalu ada dan harus mempunyai pedoman untuk menopang berlangsungnya kearsipan. Pedoman itu yaitu dari peraturan Undang-Undang 43 tahun 2009. Maka dari itu saya akan membuat rubrik tentang singkatan beduk. Beduk itu bedah undang-undang, bukan beduk musola ya. Bedah undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Sebelum ke sana, kita tahu bahwa pembentukan undang-undang itu pasti diawali dengan latar belakang kearsipan yang perlu diberikan ketentuan yang jelas, diberikan ketentuan mengapa harus ada peraturan undang-undang yang menopang itu. Kita harus tahu implikasinya apa. Artinya kita juga harus tahu cara membacanya. Cara membaca undang-undang bukan seperti cara membaca buku majalah, novel, atau buku lainnya ya. Tapi membaca undang-undang harus secara runut, dengan yang halaman pertama, di basis pertama itu ada konsiderasinya, ada pertimbangannya, ada memutuskannya, sudah jelas. Terus baru di sana ada beberapa bab ya, bab, bagian, dan pasal-pasal sampai penutup. Di Undang-Undang 43 tahun 2009 itu ada 11 bab dan 92 pasal. Oke. Di Undang-Undang 43 tahun 2009 atau undang-undang itu ada strukturnya. Strukturnya itu yang tadi saya sebut, itu ada bab. Di dalam bab ada bagian. Setelah bagian itu terdiri isinya paragraf dan berupa pasal. Oke. Misalnya kita kan pengen tahu bab yang mengenai tujuan itu ada di mana. Misalnya tujuan di bab 2, misalnya kita ingin tahu pengelolaan arsip dinamis di bab 5 gitu kan. Berarti kan kita harus berunut daftar isi babnya. Oke, saya akan ulas tentang urutannya, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup kearsipan, bab 3 penyelenggaraan kearsipan, bab 4 pengelolaan arsip dinamis, bab 5 pengelolaan arsip statis, bab 6 autentisitas, bab 7 organisasi profesi dan peran serta masyarakat, dan bab 8 sanksi administratif, bab 9 ketentuan pidana, dan bab 10 ketentuan peralihan, bab 11 ketentuan penutup. Ya, di masing-masing bab itu ada beberapa bagian. Misalnya di bab 8 sanksi administratif itu dari pasal 78 sampai 80. Terus misalnya di bab 7 organisasi profesi dan peran serta masyarakat ada dua bagian, pasal 70 sampai 77. Nah, itu nanti kita akan ulas di beduk 1 dan seterusnya. Ini hanya sebagai pengantar, dan kita harus tahu juga tentang pertimbangannya di peraturan Undang-Undang 43 tahun 2009 ini. Mengapa mengapa Undang-Undang 43 tahun 2009 ini dibuat? Yaitu ada implikasinya. Atau ada kesadaran dari semua masyarakat, ruang lingkup masyarakat
termasuk dari pemerintah dan jajarannya, bahwa harus dijamin ketersediaan arsip yang otentik, sehingga semua akan masa terjamin perlindungannya dan terpercaya untuk perlindungan juga kepada negara dan hak-hak kedaulatan rakyat dan mendinamiskan sistem kearsipan. Dan itu kan artinya suatu suatu proses pengendalian, suatu proses kearsipan yang jelas dan utuh. Artinya mulai dari segi penciptaan, terus penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan itu terjadi proses yang jelas dan baik gitu. Jadi penciptaannya diawasi, terus penggunaan dan pemeliharaannya baik. Setelah digunakan, misalnya sudah waktunya penyusutan, dimusnahkan. Nah, seperti itu. Jadi itu akan menjadi suatu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional yang baik. Dan di sini kan peraturan ini dibuat selain untuk ketersediaan, untuk kejaminan, percayaan, itu untuk mutu kearsipan, itu yang otentik, dan untuk globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara. Untuk apa? Untuk pemerintahan yang baik dan bersih. Oke, itu saja sebagai latar belakang dari Undang-Undang 43 tahun 2009 dan bab-babnya, dari bab 1 sampai bab 11 yang tadi saya sebutkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Ini sebagai pengantar beduk, dan selanjutnya nanti beduk 1 untuk yang pertama, yaitu bab ketentuan umum ya, yang isinya tentang istilah-istilah kearsipan. Nanti yang akan saya jelaskan di beduk 1. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.